Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, bagaimana kabarnya Ananda semua? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap bersemangat. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pertama yaitu membuat pertanyaan dan cerita berdasarkan gambar. Untuk membuat pertanyaan dan cerita berdasarkan gambar, kita perlu memperhatikan beberapa hal antara lain 1. Objek dalam gambar 2. Kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam gambar dan 3. Latar tempat dan waktu dalam gambar. Setelah memperhatikan ketiga hal di atas, langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan yang berisi ketiga hal tersebut. Lalu, dijawab dengan membuat sebuah kalimat. Rangkailah kalimat yang kita buat sesuai dengan isi gambar. Kemudian, dapat Ananda perhatikan pada buku halaman 108. Di sana ada beberapa gambar. Nah, pertama kita buat dulu pertanyaan dengan memperhatikan ketiga hal yang telah disebutkan tadi. Untuk pertanyaan pertama, apa objek dalam gambar? Objeknya adalah kucing. Yang kedua, kegiatan atau peristiwa apa yang terjadi dalam gambar? Kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam gambar adalah memandikan kucing. Dapat juga kita tambahkan lagi pertanyaannya dengan bagaimana langkah-langkah memandikan kucing? Langkah-langkahnya yaitu kita lihat gambar yang pertama. Pertama, kucing dibasahi dengan air secara perlahan. Kemudian, beri kucing sampo, gosokkan sampo tersebut sampai berbusa. Lalu, bilas lagi kucing dengan air sampai busanya menghilang. Kemudian, sisir bulu-bulu kucing dan hilangkan serangga-serangga seperti kutu atau bulu-bulu yang menggumpal. Kemudian, keringkan kucing dengan handuk. Dan langkah yang terakhir, keringkan lagi kucing dengan pengering rambut atau hair dryer. Kemudian, buat lagi pertanyaannya. Latar tempat dan waktu. Karena di sini tidak jelas waktunya, kita perlu tanyakan saja tentang tempatnya. Di mana tempat memandikan kucing? Pertanyaannya dapat kita lihat seperti di tempat bathtub kecil ya. Jadi langsung saja kita jawab, kita dapat memandikan kucing di bathtub yang kecil dengan air yang mengalir. Nah, dari pertanyaan dan jawaban tersebut sudah dapat kita rangkai menjadi kalimat. Langsung saja kita susun menjadi kalimat agar menjadi sebuah cerita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang teknik potong atau gunting dan tempel. Teknik potong dan tempel pada sebuah karya merupakan teknik yang sederhana. Dengan teknik tersebut, kita dapat membuat karya mozaik ataupun boneka dari kertas. Nah, untuk tugas Ananda di rumah, silahkan buka buku halaman 105. Di sana ada ayo berkarya, membuat boneka panda. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu kertas warna hitam dan putih, lem, gunting, alat tulis, dan penjepit jemuran dari kayu. Langkah kegiatannya: 1. Gambarkan pola untuk membuat boneka panda pada kertas hitam dan putih dengan bentuk seperti gambar di samping. Gunting dengan rapi. Hati-hati ya ketika menggunakan gunting. Kemudian langkah yang kedua, susunlah potongan pola gambar membentuk seekor panda.
Mula-mula bagian badan. Setelah itu, tempelkan bagian kaki dan ekor. Selanjutnya, bagian kepala. Lem rangkaian kertas tersebut dengan rapi. Dan langkah yang ketiga atau yang terakhir, rekatkan jepit jemuran di bagian belakang gambar menggunakan lem. Boneka kertas buatanmu sudah jadi. Kamu dapat menggunakannya sebagai hiasan di kamarmu. Nah, jika Ananda tidak punya jepit jemuran, Ananda boleh langsung menghias boneka kertas tersebut. Misalnya ditempelkan pada buku gambar, ditempelkan pada kertas, atau bisa langsung ditempelkan di dinding kamar. Tugas ini paling lambat dikumpul pada hari Jumat ya. Jadi paling lambat dikumpul pada hari Jumat. Karena Sabtu dan Minggu kita akan persiapan untuk PTS. Jadi untuk tugas ini paling lambat dikumpul hari Jumat ini. Baiklah, selanjutnya masih belajar tentang pecahan. Ayo, siapa yang ingat apa itu pecahan? Ya, pecahan adalah bagian benda yang sama besar. Dapat kita lihat pada buah semangka ini, kita lihat ada berapa bagian seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika kita mau ambil setiap potongan, setiap potongan satu potong, maka satu potong dari 8 bagian itu kita sebut dengan 1 sebagai pembilang, per itu garis antara pembilang dan penyebut, dan 8 sebagai penyebut. Jadi kita baca 1 bagian potongan semangka ini adalah 1/8. Nah, sampai di sini cukup dimengerti ya. Kemudian dapat kita perhatikan ini ada 3/8. Dari mana 3/8 ini? Nah, dari mana 3/8 ini? Kita lihat ada gambar yang diwarnai. Nah, yang diwarnai ini ada berapa bagian? 1, 2, 3. Berarti pembilangnya atau angka yang di atas adalah 3. Ingat, bagian yang diwarnai itu adalah angka yang di atas ya, atau pembilang. Dan bagian seluruhnya adalah penyebut. Berapa bagian seluruhnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3 yang diwarnai per 8 dari seluruhnya. Jadi 3/8. Ingat ya, 3 ini yang diwarnai, 8 adalah bagian seluruhnya. Coba kita lihat contohnya yang di bawah masih pada halaman 106. Ini lihat gambar yang pertama yang diwarnai ada 1, 2, 3, berarti adalah 3 per, kita hitung seluruhnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 3/6. Yang selanjutnya kita lihat lagi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 4/4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4/8. Kita lihat lagi yang sebelahnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kita hitung seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4/6. Nah, coba Ananda hitung sendiri yang ini berapa ya. Kemudian kita lihat contoh pada halaman 107. Nih. Ada soal nomor 2, berilah tanda pada gambar yang dapat menunjukkan pecahan pada setiap bagian. Telah kita ketahui adalah pecahan itu bagian yang sama besar. Jadi kita lihat apakah bagian A ini sama besar antara dua bagiannya. Kalau sama besar berarti itu adalah pecahan. Yang B, kita lihat 4 bagiannya sama besar berarti pecahan juga. Yang C sama besar berarti pecahan juga. Yang D, nah lihat pecahan atau bukan, kalian conteng sendiri ya. Nah, ini seperti yang tadi barusan kita pelajari, kita hitung berapa pecahannya.
Lihat, yang diwarnai ada berapa bagian? Ada 1, berarti 1 per seluruhnya ada berapa? 1, 2. Jadi 1 per 2. Nomor B, bagian B kita lihat ada berapa yang diwarnai? 1, 2, 3, 4. 4 berarti 4 per seluruhnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 4 per 5. Bagian C, 1, 2, 3. 3 yang diwarnai per seluruhnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 per 8. Nah, bagian D kalian kerjakan sendiri ya. Nomor 4, warnailah gambar sesuai pecahan yang ditentukan. Jadi kita akan warnai seperti ini. Boleh kalian warnai pakai spidol, krayon, atau pensil warna. Boleh juga pakai pensil dengan cara diarsir ya. 2 per 4, jadi ada 2 bagian yang kita warnai. 2, tinggal kita warnai saja. Misalnya kita mau yang ini sama yang ini boleh, ini sama ini boleh, sama ini terserah. Yang penting 2 yang diwarnai. Ibu mau pilih yang ini saja sama yang ini. Nih, ini adalah 2 per 4. Kemudian ada 3 per 8. Kita warnai 3, pilih sesuai yang kalian mau. 1, 2, 3. Kemudian yang C 5 per 6. 1, 5 ya. 2, 3, 4, dan 5. Nah, nomor bagian D kalian warnai sendiri 4 per 7. Berarti yang diwarnai ada 4 kotak ya, terserah mau pilih yang mana. Nah, sampai di sini dulu untuk pelajaran pecahan. Semoga dapat dimengerti ya. Pelajaran terakhir untuk hari ini adalah berbagai jenis profesi atau pekerjaan dan tugasnya. Setiap pekerjaan atau profesi mempunyai tugasnya masing-masing. Setiap tugas tersebut harus dikerjakan sebagaimana profesinya, karena merupakan suatu kewajiban. Nah, masih ingat kan apa itu arti kewajiban? Iya, betul sekali. Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib kita lakukan atau kerjakan. Ada banyak berbagai macam pekerjaan dan tugasnya. Contohnya, dokter hewan bertugas merawat dan mengobati hewan yang sakit. Lalu ada juga petani, bekerja menanam berbagai tanaman. Kemudian ada pedagang, bekerja menjual barang-barang yang kita butuhkan. Dan juga ada guru, bekerja untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Ada juga polisi. Ayo, apa kerja polisi? Ya, betul sekali. Polisi pekerjaannya menangkap penjahat dan melindungi masyarakat. Nah, setiap pekerjaan atau profesi tersebut ada tugasnya masing-masing. Jadi, tidak boleh tugasnya itu tertukar. Misalnya dokter, pekerjaannya menangkap penjahat. Nah, apakah dokter bisa menangkap penjahat? Dan sebaliknya, apakah polisi bisa mengobati pasien yang sakit? Tidak bisa kan? Nah, jadi setiap tugas itu tergantung pada profesi atau pekerjaannya masing-masing. Tidak boleh tertukar-tukar. Tetapi ada loh profesi yang mempunyai segala macam tugas. Kira-kira apa ya? Iya, betul sekali. Profesinya itu adalah seorang ibu. Hebat loh, seorang ibu itu bisa menjadi koki masak untuk kita. Bisa menjadi tukang bersih-bersih, membersihkan rumah. Terus juga bisa merawat anaknya atau keluarganya yang sakit. Juga bisa mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Jadi betapa hebatnya profesi seorang ibu itu. Maka kalian tidak boleh melawan perintah ibu kalian ya. Kalian harus menuruti ibu kalian agar ibu kalian tidak sedih. Jadi kalian harus menyayangi ibu kalian. Dan juga setiap profesi itu kan mempunyai tugasnya masing-masing.
Mereka sama pentingnya. Oleh karena itu, kita harus menghargai pekerjaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah berakhir. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.